Renungan awal tahun, Bumi. Nusantara di persimpangan zaman, di awal tahun ini, saat kalender berganti angka, kita sering sibuk membuat resolusi. Tentang hidup kita sendiri. Tentang rezeki, tentang kesehatan, tentang harapan dan rencana pribadi. Namun, jarang sekali kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan bertanya dengan jujur. Bagaimana kabar bumi tempat kita berpijak? Bagaimana nasib Nusantara yang selama ribuan tahun memberi hidup pada kita? Nusantara, tanah anugerah yang tak pernah iri. Nusantara bukan tanah biasa. Ia dianugerahi hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Lautannya mengandung ribuan spesies ikan, terumbu karang, dan ekosistem pesisir. Gunung-gunungnya menyimpan air, mineral, dan energi panas bumi, tanahnya subur. Mampu menumbuhkan pangan bagi jutaan jiwa. Bumi Nusantara tidak pernah pelit, ia memberi tanpa menghitung, ia menyediakan tanpa meminta imbalan. Namun ironisnya, justru di tanah sekaya ini, kita sering melihat kemiskinan, kerusakan, dan ketimpangan. Seolah-olah kekayaan itu bukan milik rakyat, melainkan hanya angka di laporan atau komoditas di pasar global. Hutan yang dulu teduh, kini tinggal cerita, dulu hutan Nusantara adalah rumah. Rumah bagi satwa liar, rumah bagi masyarakat adat, rumah bagi sumber air dan keseimbangan iklim. Hari ini, banyak hutan berubah menjadi konsesi, izin angka investasi, dan peta kepentingan. Pohon-pohon tumbang bukan karena badai, melainkan karena alat berat. Api bukan lagi musibah, tetapi strategi. Kita menyebutnya pembangunan, namun sering lupa bertanya, pembangunan untuk siapa? Dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Pembangunan untuk siapa? Dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Banjir, longsor, kekeringan, dan krisis air bukan bencana alam semata, melainkan utang ekologis yang kini jatuh tempo. Lautan yang luas. Tapi nelayan terdesak, Indonesia dikenal sebagai negara maritim namun di pesisir-pesisir. Nusantara, nelayan kecil semakin terhimpit. Laut yang dulu menjadi ruang hidup, kini dibatasi oleh reklamasi industri. Besar, pencemaran kapal raksasa, ironisnya ikan. Melimpah di Laut Indonesia, tetapi nelayan sering pulang dengan jaring kosong. Laut kita dieksploitasi, hasilnya mengalir ke pasar dunia, sementara masyarakat pesisir hanya kebagian sisa dan risiko. Apakah ini keadilan? Ataukah kita sedang menyaksikan penjajahan dalam wajah baru? Tanah sabar. Tapi petani terpinggirkan, Nusantara adalah negeri agraris, namun petani hari ini lebih sering menjadi korban sistem, bukan tuan atas lahannya sendiri. Harga hasil panen ditekan, biaya produksi naik, lahan menyempit, air irigasi berkurang. Petani disuruh bertahan, sementara kebijakan sering berpihak pada pasar, bukan pada mereka yang menanam pangan. Padahal tanpa petani, tak ada nasi di meja makan, tak ada kehidupan di kota. Energi melimpah, tapi kedaulatan dipertanyakan. Bumi Nusantara menyimpan panas bumi, batu bara, gas, air, angin, dan matahari. Namun energi seringkali tidak sepenuhnya dikuasai rakyat. Kontrak panjang, ekspor besar-besaran, wilayah. Tambang yang meninggalkan lubang, namun tidak meninggalkan kesejahteraan. Energi yang seharusnya menjadi alat kemandirian bangsa, justru kadang menjadi sumber konflik dan kerusakan. Kita bertanya dalam diam, siapa sebenarnya pemilik bumi ini? Bencana bukan sekadar takdir. Setiap tahun kita mendengar banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, abrasi pantai. Kita menyebutnya musibah, kita menyebutnya cobaan, namun renungan awal tahun mengajak. Kita jujur, tidak semua bencana datang dari langit. Sebagian lahir dari keserakahan, sebagian dari kebijakan yang abai, sebagian dari kesenyapan kita sendiri. Bumi berbicara lewat bencana karena suaranya tak lagi didengar lewat cara lain. Renungan, apa peran kita? Renungan ini bukan untuk menyalahkan satu pihak,
bukan pula untuk menghakimi, melainkan untuk bertanya, apakah kita sudah cukup peduli? Apakah kita hanya penonton kerusakan atau bagian dari solusi bumi? Nusantara tidak butuh pahlawan besar, ia butuh kesadaran kolektif. Kesadaran bahwa alam bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Harapan di awal tahun, meski luka bumi Nusantara nyata, harapan belum mati, masih ada petani yang bertahan. Nelayan yang jujur, masyarakat adat yang menjaga hutan, anak muda yang peduli. Lingkungan dan suara-suara kecil yang terus menyala. Awal tahun adalah momentum bukan sekadar resolusi pribadi, tetapi janji moral kepada bumi. Janji untuk lebih bijak, lebih peduli, lebih berani bersuara. Penutup, amanah Nusantara. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa yang kalian lakukan saat bumi Nusantara terluka? Semoga kita bisa menjawab bukan dengan penyesalan, tetapi dengan keteguhan. Bahwa kita tidak diam, bahwa kita tidak sepenuhnya abai, bahwa kita pernah berusaha menjaga. Karena bumi Nusantara bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah amanah sejarah, spiritual, dan kemanusiaan. Di awal tahun ini, mari kita rawat bumi, sebelum bumi benar-benar lelah merawat kita.